Oke, selamat pagi buat teman-teman kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang melibatkan limit fungsi ya. Pertama-tama mari kita mulai dengan membahas bentuk fungsi yang kontinu. Di sini kita lihat beberapa gambar fungsi di sini ya. Yang pertama itu fungsinya seperti gelombang, namun dia terputus untuk X sama dengan A. Yang kedua juga seperti itu. Dan yang ketiga, dia terputus si fungsinya di X sama dengan A, di mana nilai dari FA nya sama dengan C. Dan yang keempat, itu fungsi yang tidak terputus. Nah, ini kita lihat berbagai keadaan dari grafik fungsi ya. Sini yang pertama, fungsinya kan terputus di X sama dengan A, di mana nilai dari FA itu sama dengan FD ya. FA itu sama dengan FD. FA sama dengan D, sorry. Kemudian kita lihat juga gambar yang kedua. Di sini fungsinya terputus di X sama dengan A, dengan FA sama dengan B ya. Dan gambar yang ketiga, di sini kita lihat bahwa fungsinya itu terputus di XA dengan FA sama dengan C sini ya, seperti itu. Dan yang keempat itu gambarnya tidak terputus, namun dia terhubung di titik X sama dengan A. Oke. Kemudian dari berbagai fenomena bentuk grafik ini kita dapat mendefinisikan suatu fungsi yang dikatakan kontinu ya. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu di X sama dengan C jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Syarat apa saja? Di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama, X sama dengan C, di mana FC-nya itu harus terdefinisi, dan limit X menuju C untuk fungsi fx itu ada. Kemudian limit X menuju C dari fungsi fx itu sama dengan FC. Jadi ini adalah 3 syaratnya ya, yang disebut dengan syarat fungsi kontinu, seperti itu. Nah, contoh soalnya ya. Saya akan mulai dengan contoh soal yang ini. Selidikilah apakah grafik fungsi berikut kontinu atau tidak ya. Kita akan jawab dulu yang A di sini. Lihat fungsi fx ya, situ. Untuk 2x, fx sama dengan 2x plus 3 dan x minus 2 per x minus 2, dimana x nya tidak sama dengan 2. Dan yang kedua, untuk x nya sama dengan 2, dia nilainya 5 gitu ya. Kita lihat sini, seperti ini. Ada 2 buah fungsi di sini. Apakah fungsi ini kontinu atau tidak gitu. Nah, jadi dapat kita lihat dari gambar grafik bahwa fungsi f itu terputus pada X sama dengan 2 ya. Dia putus si fungsinya. Kalau fungsinya terputus di sini berarti limit fx untuk X menuju 2 di sini ya, dari 2x plus 3. Ini karena 2x plus 3 ini kita coret atasnya sama bawahnya ya. Itu akan menghasilkan 2 kali 2 plus 3, yaitu 7 ya. Nah, hasil 7 di sini merupakan fungsi yang diskontinu. Kenapa diskontinu? Karena limit X menuju 2 untuk fungsi yang atas itu beda sama fungsi yang bawahnya ya. Jadi karena nggak sama, dia diskontinu. Kita lihat contoh soal berikutnya, situ yang ke bawah, yang B ya. Fx sama dengan 2x plus 3 kali x min 2 per x min 2, dimana x tidak sama dengan 2, dan fx sama dengan 7 untuk x sama dengan 2 ya. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk f2 di sini ya, diketahui untuk f2 akan menghasilkan
fx-nya 7 ya. Dan limit x menuju 2 ini dicoret, atasnya coret, bawahnya, atas sama bawahnya dicoret ya, akan menghasilkan 2 kali 2 tambah 3, 7 sama 7. Karena dia sama, maka akibatnya fungsinya itu continue di x sama dengan 2, seperti itu ya. Mudah saja. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya di sini ya. Buktikan bahwa fx sama dengan cos x itu adalah fungsi yang continue. Sini kita akan membuktikannya dengan menggunakan teorema limit ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk sembarang c, nilai dari fc itu terdefinisi ya. Kita ambil pemisalan, misalnya satu bilangan itu h sama dengan x min c ya. Sehingga akibatnya x itu akan sama dengan h plus c, jadi c nya pindah ruas ya. Oleh karena itu untuk x menuju c akan ekivalen dengan h menuju 0. Kenapa bisa gitu? X menuju c itu akan ekivalen dengan h menuju 0 karena h nya kita misalkan dengan x min c tadi. Nah, dengan menggunakan limit ya, limit h menuju 0 dari cos h plus c ini akan menghasilkan cos c, hasilnya ini cos c. Dan limit h menuju 0 dari cos h plus c ya, ini kita tahu rumus cos alpha plus beta, itu cos alpha cos beta min sin alpha sin beta. Sama halnya dengan cos h plus c, itu akan menghasilkan cos h cos c min sin h sin c ya. Untuk h nya sama dengan 0 berarti nilai dari cos 0 sendiri itu adalah 1, sehingga hasilnya nanti ini cos c ya, dikurangi limit h menuju 0 sin h sin c, dimana nilai dari sin 0 itu adalah 0, jadi segini 0. Ini 0 hilang ya, ini juga hilang. Akibatnya nilai cos c itu sama dengan cos c. Karena kita sudah membuktikan dengan sembarang c tadi bahwa fx-nya itu sama dengan cos x di sini ya, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi cosinus x merupakan sebuah fungsi yang kontinu, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh soal berikut. Definisi dari fungsi kontinu ya, di sini ada dua definisi. Yang pertama itu jika fungsi f terdefinisi pada selang tutup a sampai b dan fungsi f-nya kontinu di kanan, jika dan hanya jika limit x menuju a dari kanan dari fx itu sama dengan fa. Kalau tandanya limit x menuju a plus itu berarti limit x menuju a dari kanan. Demikian juga untuk yang definisi kedua, jika fungsi f terdefinisi pada selang buka b sampai selang tutup a dan f kontinu di kiri di a jika dan hanya jika limit x menuju a dari sebelah kiri itu fx sama dengan fa. Ya, kalau fx sama dengan fa fungsinya kontinu ya, baik dari kanan ataupun dari kiri. Contohnya kita akan menyelidiki bagaimana sifat kontinuitas dari fungsi yang nomor 1, kita lihat ya. Untuk fungsi yang pertama, yang nomor 1 di sini bisa kita lihat bahwa fx sama dengan x minus harga mutlak x per x, di mana x-nya lebih kecil dari 0. Dan untuk x sama dengan 0, maka nilai dari fx itu adalah 2. Nah, kita buktikan dengan memasukkan 0 itu ke fx gitu ya. Apakah f0 itu sama dengan 2 atau tidak gitu. Jadi untuk x lebih kecil 0 kalau fungsi mutlak itu akan menghasilkan x negatif. Nah, dalam harga mutlak ini harus jadi negatif x. Akibatnya menjadi x plus x per x ya. Sehingga 2x dibagi x hasilnya 2. Kemudian limit x menuju 0 di sini dari fx itu sama dengan f0 yaitu 2 ya. Karena fungsi kirinya sama hasilnya 2, maka dapat disimpulkan bahwa fx-nya itu kontinu di sebelah kiri. Ya. Sekarang kita akan uji juga kontinuan di sebelah kanan menggunakan limit. Nah,
Kita akan menyelidiki bagaimana sifat kontinuitas dari fungsi fx, yaitu x min harga mutlak x per x, di mana x-nya lebih besar 0 dan f0 untuk x-nya 0, ya. Ini dapat kita lakukan dengan memasukkan 0-nya ke fungsi fx. Jadi kalau kita memasukkan x-nya 0, di sini harus didapatkan nilai dari f0 adalah 0. Dan untuk x yang lebih besar dari 0, tanda dalam harga mutlak ini ya udah aja kita biarkan seperti awalnya. Jadi x kurang x per x hasilnya kan 0, dan nilai dari limit x menuju 0 dari sebelah kanan itu hasilnya juga 0. Akibatnya fungsi fx itu kontinu di sebelah kanan untuk x lebih besar sama dengan 0. Jadi ada dua ya, limit kiri dan limit kanannya sama. Kalau limit kiri dan limit kanannya sama, itu fungsinya kontinu baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oke, kalau kita lihat gambar kurvanya itu seperti ini ya. Di sebelah kiri dia kontinu. Ini kita lihat kurvanya ya. Kemudian di sebelah kanan dia pun akan kontinu ya, kontinu di x lebih besar sama dari 0, seperti itu. Mudah ya. Ini untuk menguji grafiknya itu seperti itu. Sekian pembahasan saya untuk kekontinuan dari fungsi. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai asimtot ya, asimtot yang akan kita pelajari sebagai bagian dari grafik fungsi kontinu ya. Terima kasih, selamat pagi.